mereka berdua. Begitu mereka memasuki kastil tersebut, di sana ada banyak kerangka manusia. Kerangka-kerangka itu berasal dari para raksasa yang gugur saat Loki mengalahkan Raja Harald beberapa tahun yang lalu. Jadi dalam peristiwa tersebut ada cukup banyak raksasa yang terlibat dan banyak pula dari mereka yang harus kehilangan nyawa. Menurut Rod, selain Loki, orang yang berhasil keluar dengan selamat dari peristiwa itu hanya Jarl, sang raksasa legendaris. Dengan kata lain, Jarl merupakan satu-satunya saksi mata yang melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kastil tersebut. Saat Luffy dan yang lain memperhatikan kerangka-kerangka raksasa di sana, mereka melihat beberapa kerangka memiliki tanduk di kepalanya. Melihat keunikan tersebut pun membuat mereka bertanya tentang tanduk-tanduk itu. Rod lalu menjelaskan kerangka-kerangka yang punya tanduk itu berasal dari para raksasa yang memiliki darah raksasa kuno. Sebenarnya Raja Harald pun memiliki sebuah tanduk yang menandakan dia memiliki darah raksasa kuno juga. Namun, karena dia dikenal sebagai pecinta damai dan membenci kekerasan, maka pada masa lalu dia memutuskan untuk mematahkan tanduknya sendiri. Dengan begitu, tak heran kita melihat Loki sebagai anak Harald mempunyai sepasang tanduk juga di kepalanya. Berbeda dengan Raja Harald yang tidak suka dengan tanduk karena melambangkan kekerasan, Loki malah sangat cocok memakai tanduk tersebut. Sebab dari dulu dia suka berbuat onar dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sejak Loki masih kecil, tak terhitung berapa banyak masalah yang sudah dia timbulkan. Bahkan hal-hal yang Loki hanya anggap sebagai kejahilan biasa saja bisa membahayakan nyawa banyak raksasa, seperti melepas binatang buas ke desa-desa atau membakar sesuatu tanpa peduli dampaknya. Kemudian Rod menjelaskan soal hubungan antara Loki dan Hajrudin. Mereka berdua memang adalah kakak beradik, tapi berasal dari ibu yang berbeda. Entah mengapa, ibu dari Hajrudin tidak bisa menjadi Ratu Elbaf, berbeda dengan ibu Loki yang bisa menjadi ratu. Sepertinya Raja Harald memang menikahi dua istri dari latar belakang yang berbeda. Dia menikahi ibu Loki yang berasal dari keluarga bangsawan, dan dia juga menikahi ibu Hajrudin yang berasal dari keluarga biasa. Nah, sosok yang bisa menjadi ratu hanyalah yang berasal dari keluarga bangsawan saja. Karena itulah yang menjadi Ratu Elbaf hanya ibu Loki saja, sedangkan ibu Hajrudin tidak bisa. Dari segi kekuatan juga Loki jauh lebih kuat dibanding Hajrudin, karena memang Loki terlahir dari garis keturunan unggulan sepenuhnya, sedangkan Hajrudin setengah garis keturunan unggulan dan setengah garis keturunan biasa. Bisa kita lihat perbedaan jelas kekuatan mereka berdua. Di Dressrosa, Hajrudin bisa ditumbangkan oleh Luffy dengan sangat mudah, hanya memakai pukulan Gear Second saja. Sedangkan Loki meski matanya tertutup perban dan terikat rantai batu laut, dia bisa menghindari pukulan Gear Fourth Luffy. Padahal itu jaraknya sangat dekat. Tak hanya itu saja, Loki yang sedang terikat rantai pun masih bisa bertahan meski terkena serangan dari kesatria suci. Ini menegaskan bahwa garis keturunan memang sangat berpengaruh. Saat Rod membahas hal itu lebih lanjut, kita diperlihatkan sedikit kilas balik ketika Rod dan Hajrudin masih anak sekarang ini dan menampilkan keadaan di dunia bawah Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, seorang wanita kesatria suci dan pria yang mirip dengan Sang sudah berada di sana. Mereka berdua telah berhasil menemukan Loki yang sedang terikat rantai di pohon Adam. Mereka menawarkan Loki untuk menjadi kesatria suci, tapi sang raksasa terkuat itu dengan tegas langsung menolak. Bahkan Loki mengatakan hal yang sangat menyinggung. Dia bilang dia tidak mau menerima tawaran tersebut karena tak mau menjadi sampah. Mendengar dia berbicara seperti itu membuat Gunko emosi dan ingin menyerang Loki. Namun dalam chapter yang lalu, tiba-tiba datang serigala raksasa yang merupakan teman Loki. Sang serigala raksasa itu mencoba menyerang Gunko di sana, tapi Gunko memakai suatu teknik untuk mengalahkannya dengan mudah, lalu menggantung serigala buas itu di udara. Dalam chapter ini, diketahui Gunko dan si pria yang mirip dengan Sang masih mencoba menawarkan Loki untuk bergabung menjadi kesatria suci. Gunko bahkan memakai kekerasan. Dia menyerang Loki dengan harapan sang pangeran itu akan segera berubah pikiran. Saat Loki diserang, beberapa hewan buas pun bermunculan dan mencoba untuk menyerang para kesatria suci, sebab mereka tak bisa tinggal diam ketika ada yang membahayakan Loki. Seperti yang kita tahu, para hewan buas itu sudah dijinakkan oleh Loki dan menjadi teman-temannya. Tapi usaha para hewan buas itu menjadi sia-sia, karena tak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Gunko. Saat sang wanita itu beraksi, dikonfirmasi bahwa dia mengonsumsi buah iblis Arau-Arau no Mi. Ini adalah buah iblis bertipe paramesia yang memberikan Gunko kekuatan berkaitan dengan anak panah, karena Arau secara harfiah berarti anak panah. Tak heran saat dia mengeluarkan perban dan menyerang, perban itu memiliki ujung seperti model anak panah. Kemampuan semacam itu mungkin terdengar sederhana dan juga biasa saja, tapi menjadi luar biasa di tangan pengguna hebat seperti Gunko. Semua kesatria suci memang terindikasi memiliki kekuatan buah iblis, termasuk saudara kembar Sangs juga, karena ketika kemunculan siluet dari para kesatria suci, di belakang latar mereka muncul pola melingkar khas buah iblis yang menandakan memang semua kesatria suci merupakan pengguna buah iblis. Pemerintah dunia memang memiliki banyak stok buah iblis. Jika ada orang-orang potensial di pihak mereka, maka mereka akan diberi buah iblis tertentu. Karena itulah, para admiral yang merupakan kekuatan tempur besar di pihak mereka juga memiliki buah iblis yang terbilang sangat kuat. Entah memang pihak pemerintah dunia memburu banyak buah iblis seperti yang dilakukan Kurohige, atau malah pemerintah dunia memiliki sumber buah iblis itu, yaitu pohon buah iblis. Perlu diingat bahwa selain pohon legendaris Adam yang ada di Pulau Elbaf, ada juga pohon Hawa yang tumbuh di Marijois. Bisa jadi pohon itulah salah satu tempat tumbuhnya buah iblis. Tak heran pihak pemerintah dunia selalu memiliki stok buah iblis. Bahkan
buah iblis milik Dragon juga didapatkan dari pemerintah dunia. Dragon menemukan buah iblis itu di salah satu peti harta karun di Pulau God Valley. Buah iblis yang diambil oleh Dragon ini adalah salah satu buah iblis terkuat milik pemerintah dunia. Kembali menampilkan Loki yang diserang oleh Gunko. Walau dia sudah diserang dan para hewan buas pun ikut menjadi korban, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Loki tak mau menerima tawaran mereka untuk bergabung dalam Ksatria Suci. Pria yang mirip dengan Sang pun mulai berbicara kepada Loki. Dia bilang, Loki merupakan orang luar pertama yang mendapat tawaran untuk menjadi anggota Ksatria Suci. Dalam sejarah, tak pernah ada penawaran seperti ini sebelumnya. Jadi dari perkataan orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua Ksatria Suci yang ada sekarang merupakan Tenryubito asli. Karena perekrutan Ksatria Suci dari luar, Sans itu pun akhirnya dikonfirmasi. Dia adalah Shamrock Vigarland, anak dari Garling Vigarland dan sekarang menjabat sebagai pemimpin Ksatria Suci. Seperti yang kita tahu, sebelumnya pemimpin Ksatria Suci adalah Garling Vigarland. Namun setelah Garling mendapat promosi jabatan menjadi Gorosei baru menggantikan posisi Saturn, maka posisi pemimpin Ksatria Suci pun beralih ke Shamrock. Penutup kepala di jubah Shamrock pun akhirnya terbuka dalam chapter kali ini, sehingga kita bisa melihat keseluruhan dari wajahnya. Dia mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Shanks, tapi Shamrock tidak memiliki bekas luka di mata kirinya. Sedangkan untuk model rambut, Shamrock sebenarnya mempunyai pola rambut yang sama seperti Shanks, hanya saja rambutnya lebih panjang dari Shanks, sehingga itu bisa menjadi salah satu pembeda antara dia dengan Shanks. Dengan semua fakta yang ada mengenai Shamrock sejauh ini, mulai dari wajahnya hingga latar belakang keluarganya, rasanya kita bisa yakin bahwa dia memang benar-benar saudara kembar Shanks. Mereka berdua terpisah karena insiden di God Valley 38 tahun yang lalu, yang mana Shanks ditemukan oleh bajak laut Roger di dalam peti harta karun, sedangkan Shamrock tetap bersama dengan para Tenryubito dan dididik langsung oleh ayahnya sendiri, yaitu Garling Vigarland. Mereka berdua pun harus menjalani kehidupan yang sangat jauh berbeda. Hal ini sangat menarik karena takdir dari saudara kembar itu sangat unik. Shanks menjadi seorang Yonko, salah satu bajak laut paling berpengaruh di lautan, sedangkan Shamrock menjabat sebagai pemimpin Ksatria Suci, salah satu orang yang sangat penting dalam organisasi pemerintah dunia. Bahkan Shanks maupun Shamrock pun sama-sama memainkan peran signifikan dalam saga terakhir ini. Kembali ke cerita, dalam chapter terbaru ini terungkap apa tujuan utama dari kedatangan dua Ksatria Suci itu ke negeri para raksasa. Ternyata mereka berdua mendapat misi penting untuk memaksa Elbaf bergabung dengan pihak pemerintah dunia. Jadi, menawarkan Loki untuk masuk ke Ksatria Suci hanya salah satu langkah demi mewujudkan misi mereka itu. Masih ada langkah-langkah lain juga yang harus dilakukan oleh Shamrock dan Gunko dalam membuat Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Mengapa pemerintah dunia ingin memaksa Elbaf bergabung dengan mereka saat ini? Karena pemerintah dunia sudah serius ingin melawan semua musuh yang ada, baik itu pasukan revolusi, para Yonko, maupun kelompok-kelompok berpengaruh lainnya. Pemerintah dunia tahu dengan kekuatan mereka sekarang akan sangat sulit untuk melawan mereka semua sekaligus. Namun bila mereka bisa menjadikan Elbaf sebagai sekutu, maka kekuatan tempur pihak pemerintah dunia akan semakin meningkat drastis. Bayangkan saja jika ada ribuan prajurit raksasa di pihak pemerintah dunia. Belum lagi pihak angkatan laut juga bernaung di bawah pemerintah dunia dan masih ada beberapa kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Hal itu akan membuat dampak yang sangat luar biasa. Dengan begitu, Shamrock dan Gunko pun diutus ke Pulau Elbaf. Mereka berdua harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan misi mereka, sebab hasil dari misi ini akan sangat berpengaruh. Tapi kita tentu bisa menebak bahwa mereka berdua pada akhirnya akan gagal, karena bajak laut api jerami sedang berada di sana juga. Luffy dan kawan-kawan tidak akan membiarkan negeri para raksasa yang mereka kagumi itu dipaksa bersekutu